tapi celakanya dia tentang keagamaannya. Bagaimana menyerang para habaib? Ya, habaib itu seperti matahari yang tidak bisa diingkari. Dari generasi ke generasi mereka keturunannya, apalagi dari Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, bahkan juga dari Ahmad bin Isa al-Muhajirillah yang pindah dari Irak ke Hadramut, demikian juga Habib Ubaidillah yang namanya Abdullah tapi merubah diri, dia mengatakan tidak pantas saya mengatakan Abdullah, tapi dirubah diri menjadi Ubaidillah yang dihujat habis sama imam itu. Waliyadzubillah, itu adalah upaya setan dan dajjal untuk menjauhkan kita daripada habaib. Kalau kita sudah jauh daripada habaib, jari dari para aulia, habis kita. Dan beliau mengatakan generasi kita juga dirusak. Mereka merancang untuk merusak generasi kita. Agar apa? Agar kita berpecah belah. Generasi demi generasi. Sejarah pun dirusak. Ya, sekarang imat yang tanpa ilmu itu berani ngomong yang walaupun dengan kebodohannya ya. Dulu imat itu pernah menyampaikan hadis yang mengatakan barang siapa yang tidak percaya habaib antara 3 perkara. Saya tidak akan bacakan hadisnya. Saya pernah buat konten sama Waladi Ahmad itu. Dia nonton sampai 50.000, yang komentar ribuan. Yang menghujat saya habis-habisan dikatakan budaknya zaman. Ini pernah dibawakan sama Hadamuddin tadi, bukan Imaduddin, Hadamuddin tadi. Pernah dibawakan orang yang tidak percaya habaib keturunan Nabi antara 3. Pertama, dia orang munafik. Ya, imam munafik. Yang kedua, bisa jadi ya, imam munafik, bisa jadi dia itu pada waktu dilahirkan ibunya berhubungan dalam keadaan haid, bercampur dengan darah haid. Bisa munafik, bisa dia adalah yang benih jadinya dia, bahannya dia dari darah haid. Itu imam itu pernah bicara itu. Sekarang menentang habis-habisan. Ini cara setan, cara dajjal untuk memecah belah umat Islam. Berdasarkan penelitian dari pakar biologi, klan Ba'alawi yang panggil Habib ini, jangankan sebagai keturunan Nabi, orang Arab saja bukan. Maka sesudah terang benderang seperti matahari di siang hari, dalil-dalil yang menyatakan batalnya dari klan Ba'alawi ini, husnudzon itu tidak lagi dibolehkan. Haram hukumnya husnudzon kepada nasabnya Ba'alawi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan main-main, ini keturunan Rasulullah. Bermain-main dengan nasabnya baginda Nabi. Menyakiti Nabi Muhammad SAW dengan memasukkan orang-orang yang bukan keturunan sebagai keturunannya. Bahkan membelanya dengan kedustaan dan kebohongan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan batalnya nasab Ba'alawi ini tidak lagi membutuhkan fatwa sebenarnya. Dari orang-orang di Yaman, di Madinah, di Mesir, dimanapun. Juga di Indonesia. Tidak perlu fatwa sebenarnya. Kenapa? Karena batalnya Ba'alawi ini dibatalkan oleh dirinya sendiri. Batalnya Ba'alawi dibatalkan oleh darahnya. Yang darahnya telah diteliti, darahnya telah diperiksa, bahwa darahnya bukan darahnya Nabi. Jadi bukan Imaduddin Utsman yang membatalkan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Bukan Mufti Yaman yang membatalkan Ba'alawi ini sebagai turun Nabi. Bukan Dr. Yasin Al-Khalidari yang membatalkan Ba'alawi Habib-Habib ini sebagai turun Nabi. Bukan Dr. Sugeng Sugiarto. Bukan Dr. Ali Kain. Tetapi yang membatalkan Ba'alawi sebagai turun Nabi besar Muhammad adalah darahnya sendiri yang sudah diperiksa bahwa darah Ba'alawi ini bukan darahnya baginda Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang menyambungkan darah bukan darahnya Nabi kepada Nabi. Neraka ini. Urusannya ini urusan neraka, Mas Rumin. Manin tasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Orang yang menisbatkan dirinya kepada bukan ayahnya,
Dia bukan turun Nabi, ngomong, saya turunan Nabi. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi, sedangkan dia mengetahui bahwa dirinya bukan anaknya dari ayah yang diakuinya itu. Bal jannatu alaihi haram, maka surga baginya haram. Ba'alawi ini sudah tahu. 180 orang mereka sudah tes DNA, sudah tahu bahwa darahnya bukan darah Nabi. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi. Kemudian orang-orang ini yang masih mendukungnya, mendukung mereka mengaku nasab yang bukan nasabnya itu. Maka ini merupakan al-i'anah alal maksiyah, bertolong menolong terhadap maksiat dan menyakiti Rasulullah dengan memasukkan kepada keluarga Rasulullah orang-orang yang bukan keluarga Rasulullah. Memasukkan kepada turunan Rasulullah orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah. Seperti haramnya orang menafikan keturunan Rasul sebagai keturunan Rasul tanpa ada dalil, begitu pula haram memasukkan orang yang bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai keturunan Nabi. Nah, kemudian mengenai yang sedang dibicarakan oleh Kang Mas Yusuf Mat, pertanyaan tentang Mufti Yaman. Tadi Mas Rumel sudah memberikan kaidah. In kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan fadalil. Kalaulah menukil yang sahih, nukilnya harus benar. Kalau ngomong misalnya ada di dalam kitab Tafsir Jalalain, ketika dilihat ada, itu namanya menukil dengan benar. Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan dalam Fathul Mu'in, itu namanya menukil itu Kang Mas. Lalu kalau misalnya kita lihat di kitab Fathul Mu'in, apa yang kita ucapkan, kita tukil itu ada. Itu namanya as-sihah, menukilnya sahih. Adapun tentang apakah yang disebutkan oleh Fathul Mu'in itu sahih atau tidak, itu urusan ijtihad. Nanti urusannya di akhirat, benar atau tidak. Demikian. Saya menukil dalam beberapa kesempatan bahwa Mufti Yaman, para penguasa Hausi di Yaman, membatalkan 21 marga. Mufti Yaman, Syekh Syarafuddin Samsuddin, membatalkan 21 marga yang mengaku turun Nabi. Itu pernyataan. Katanya ada di internet. Apakah pernyataan saya itu benar ataukah tidak, itu bisa diverifikasi. Itu bisa diuji. Apakah yang saya katakan itu benar atau tidak. Pertama, qadiyahnya kita taswir satu-satu. Bahwa Syekh Syarafuddin Samsuddin, Mufti Yaman. Itu kan qadiyah pertama. Apakah ucapan saya ini benar ataukah tidak? Ini bisa diverifikasi. Di internet ada. Di berita-berita Yaman, betulkah seorang yang bernama Syarafuddin Samsuddin ini Mufti Yaman? Setelah dicari pasti nanti hasilnya betul. Bahwa Syekh Syarafuddin Samsuddin adalah Mufti Yaman. Ada di internet. Itu berarti nukilnya saya sahih. Satu. Qadiyah yang kedua, membatalkan 21 marga yang mengaku sebagai turunan Nabi. Di internet. Kita lihat di internet. Apakah pernyataan saya itu betul ataukah tidak. Bahwa Al-Khawsi, Mufti Yamannya, itu membatalkan 21 marga yang mengaku turun Nabi di Yaman. Ternyata dilihat di masadir net ada. Bahwa orang-orang Hausi melalui Mufti Yamannya itu membatalkan nasab 21 marga. Termasuk Ba'alawi di sana. Kemudian dalam Sahafat Net ada. Dalam Sautul Waton beritanya ada. Berarti nukilan dan narasi saya, proposisi saya itu tidak berdusta. Karena saya menukil bahwa Mufti Yaman, Syekh Syarafuddin Samsuddin,
menyatakan atau membatalkan 21 marga di internet, semuanya ada di internet. Mengenai apakah sahih ataukah tidak, berita itu bukan saya yang harus dinyatakan saya berdusta atau tidak, tetapi adalah portal berita itu, apakah dia benar ataukah tidak. Tetapi bagi seorang penukil, saya nukilnya sudah sahih, bahwa saya menyatakan ada berita itu, ternyata beritanya itu ada. Itu namanya menukil sahih. In kunta naqilan fasihatu. Berbeda dengan kalau Mas Rumil menukil atau Ba'alawi menukil. Kalau menukil itu selalu kalau ditelusuri tidak ada. Misal, bagaimana tentang apakah ada berita sejaman tentang nasabnya Ba'alawi bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah? Ada di manuskrip, tapi manuskripnya belum boleh dibuka oleh donatur. Ya, apa urusannya donatur itu dengan manuskrip yang tidak boleh dibuka? Kenapa donatur itu tidak boleh membuka manuskrip yang telah dibeli dengan mahal itu, yang telah diambil di luar negeri? Tidak ada lain kecuali dusta. Tidak ada lain kecuali dusta. Manuskrip itu tidak pernah ditemukan. Apabila orang masa lalu dari Ba'alawi di abad 9, 10, 11, 12, 13, 14 tidak bisa menemukannya, bagaimana orang yang ada di sekarang ini bisa menemukan? Karena apa, Kang Mas? 100 tahun yang lalu perburuan manuskrip Ba'alawi dilakukan. Sampai masanya Alwi bin Tahir. Masanya Syekh Abdurrahman Al-Masyhur. Tapi tidak ada. Kenapa tidak ada? Sebelum abad ke-9, manuskrip yang menyatakan tentang nasab Ba'alawi, tidak ada lagi jawabannya kecuali karena memang nasab Ba'alawi diciptakan pada abad 9, sebelumnya mereka tidak dikenal sama sekali oleh sejarah, oleh ahli nasab, sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tukilan-tukilan in kunta naqilan fasiha, pencipta daripada nasab Ba'alawi, namanya Ali As-Sakran, dia punya kitab Al-Burqatul Musiqa. Di dalam kitabnya itu dia menukil, menyebut nama-nama ulama masa lalu di abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 9. Tapi ketika ditelusuri, diverifikasi, nothing. Tidak ada. Apa yang dia katakan palsu. Seperti Ali As-Sakran mengatakan bahwa Ibnu Samurah, ulama abad ke-5, telah mensahihkan nasab Ba'alawi. Saya punya kitabnya. Kita cari dari mulai halaman pertama sampai halaman terakhir. Tidak ada. Ibnu Samurah menyebut nasab Ba'alawi. Jangankan menyebut nasab Ba'alawi, menyebut tokoh Ba'alawi satu pun tidak. Padahal Ahmad bin Isa telah ada di Yaman, versi Ba'alawi, 317 Hijriah. Seharusnya abad ke-5 itu, kalau memang dia seorang ulama, kalau memang dia seorang imam, sudah ada dong berita. Lem berantakan, KC Lem Tembak solusinya, ergonomis, praktis, serbaguna. KC Lem Tembak, solusi untuk kerajinan, industri, dan... Kalau memang dia seorang imam, sudah ada dong beritanya. Direportase oleh ulama, tetapi tidak. Kenapa Ubaid dan Alwi, serta anaknya yang bernama Muhammad, yang katanya dia muhaddis, kata Salim bin Jindan. Alwi ini katanya muhaddis. Dia belajar kepada ulama-ulama ahli hadis. Abdullah juga katanya muhaddis, perawi hadis. Tapi kenapa tabaqat ulama Yaman, tabaqat fuqaha al-Yaman, sebuah kitab karya Ibnu Samurah yang di dalamnya mencatat nama-nama para ulama yang ada pada masa itu abad ke-5, tidak mencatat satu pun keluarga Ba'alawi. Tidak itu Ahmad bin Isa, tidak itu adalah Ubaidillah,
tidak itu Alwi, tidak itu Muhammad yang sudah ada pada abad kelima. Kenapa tidak dicatat? Apakah dia bukan ulama? Bukan hanya bukan ulama, Kang Mas. Karena Abdullah, Muhammad, Alwi tidak ada di Madinah. Tidak ada di Yaman. Saya ulangi lagi. Karena Abdullah, Alwi, Muhammad tidak ada di Yaman. Dan mungkin juga tidak ada di dunia ini. Tidak pernah dilahirkan. Dari mulai anaknya Abdullah yang namanya Alwi, kemudian Alwi punya anak Muhammad katanya. Karena nama-nama ini saya telusuri adalah nama-nama pelengkap untuk kesahihan nasab mereka saja. Jadi nama-nama itu disebutkan sebagai syarat administrasi kelengkapan nasab Alawi yang tidak bisa nyambung sampai abad keempat Hijriyah pada kehidupan Ahmad bin Isa. Maka oleh karena ini namanya terlalu, gejlognya ini terlalu panjang, tidak masuk logika kalau namanya hanya sampai Faqih Muqaddam saja, maka diperlukan nama-nama pelengkap agar nasab ini tampaklah logis. Bila ada orang yang berani menyangkal saya dengan narasi ini, silahkan bawa data dan bukti dokumen yang menyebutkan bahwa seorang Abdullah pernah ada di dunia ini. Silakan bawa dokumen seorang yang namanya Ubaidillah pernah ada di dunia ini. Anaknya yang namanya Alwi pernah ada di dunia ini. Taruh, bawa ke rumah saya. Mana kitabnya? Kalau bukan kitab sejaman, bukti sejaman katanya. Mungkin dia pernah punya jam tangan, mungkin dia punya arloji, mungkin dia pernah punya kacamata, ada namanya Ubaidillah, atau ada namanya Alwi, silahkan bawa. Tidak akan pernah ditemukan. Kenapa tidak akan pernah ditemukan? Karena dia tidak pernah ada di dunia ini. Karena dia tidak pernah ada di dunia ini. Maka oleh karena itu, sekali lagi, kepada saudara-saudara saya, umat Islam, warga NU terutama, jangan lagi mengakui Ba'lawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan yang dulu-dulu pernah mengakui, sekarang untuk bertobat dan berhenti mengakuinya. Kalau mereka ada yang jadi ulama, hormati sebagai ulama saja. Kalau ada yang jadi bupati, hormati sebagai bupati saja. Kalau ada. Kalau ada yang jadi RT, hormati sebagai RT saja. Tapi jangan sekali-kali hormati mereka sebagai keturunan Nabi, karena mereka bukanlah keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Haram hukumnya orang yang menyebut bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi. Ini hukum. Jangan main-main dengan masalah turun Nabi besar Muhammad SAW. Kita umat Islam wajib mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Kita wajib mencintai ahli baitnya Nabi, Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyiduna Ali, Hasan, Husain, dan seluruh istri-istri Nabi. Dan sekedarnya menghormati keturunan mereka, ahli baitnya Nabi hari ini. Sedikit saja lebih dari umat Islam yang lainnya. Dan perlu diketahui bahwa ahli baitnya Nabi di masa lalu itu kemudian menurunkan keturunan yang ada di hari ini bukan hanya terbatas dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, tapi juga keturunan daripada keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Mereka sama kedudukannya sebagai keturunan ahli bait yang tidak boleh memakan zakat. Lah kalau Ba'lawi, ya bukan. Dia bukan ahli bait, bukan keturunan ahli bait, bukan keturunan Bani Hashim, bukan keturunan Bani Muttalib. Keturunan Bani Arab itu seperti orang-orang Ali Irsad,
yang sudah terbukti hasil tes DNA-nya J itu orang Arab. Al-Qatiri, hasil tes DNA-nya Al-Qatiri itu orang Arab. Basalamah itu orang Arab, itu Kindi. Tapi kalau Ba'alawi ini Arab aja bukan. Kalau Basalamah, Al-Qatiri itu orang Arab. Hasil tes DNA-nya lihat di Family-Tree DNA. Banyak lagi marga-marga Arab yang ada di Indonesia ini yang mereka lebih layak dihormati dari kearabannya. Karena kita ada perintah walaupun hadisnya itu kurang sahih untuk menyayangi orang Arab. Tapi kalau Ba'alawi ini dalam tes DNA itu bukan termasuk orang Arab. Jadi sekali lagi masalah Mufti Aman itu sudah tidak penting lagi. Karena yang membatalkan ini orang Indonesia, Imaduddin Usman, dan sekarang ratusan ulama yang mempercayainya, yang telah mengkaji sendiri, kemudian mereka mempercayainya. Jadi bukan mereka taklid pada Imaduddin Usman, karena kitabnya saya sebutkan. Kemudian mereka membaca. Jadi mereka bukan taklid pada Imaduddin Usman yang sekarang ini sudah membatalkan Ba'alawi. Tapi mereka berpikir, karena logis ilmu nasab, ilmu matematika, bisa dilihat ada kitabnya, oh ya nggak ada ini, batal. Oh dilihat ini hasil tes DNA-nya, di Family-Tree DNA, oh sakap, G dilihat, oh orang mana ini, orang Arab bukan? Bukan, batal, gampang sekali kan. Bagi orang yang mau untuk mencari sedikit waktu, meneliti, berpikir sedikit saja, akan sama kesimpulannya dengan saya, Kang Mas Yusuf, bahwa Ba'alawi ini bukan turun Nabi. Ini bagi orang-orang yang mau berpikir sedikit saja, atau meluangkan waktu membaca buku saya yang hanya 20 lembar, atau yang 30 lembar. Dia meluangkan waktu sedikit, insya Allah akan sama kesimpulannya. Dan dia bukan pengikut Imaduddin Usman, tapi dia pengikut ilmu pengetahuan. Karena Imaduddin Usman hanya menukil dari kitab-kitab nasab. Itu yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid, tidak punya anak namanya Abdullah. Dari situ saja sudah ketahuan nasabnya batal, dan ulama tinggal melihat. Para kiai-kiai yang pintar baca kitab kuning di Indonesia ini banyak sekali. Dan mereka